Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, dan teman-teman operator sekolah yang tetap semangat dan harus selalu semangat dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai operator sekolah. Semoga Allah mudahkan rezekinya dan Allah selalu sehatkan. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel saya, Haris Fauzi. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman bisa merasakan manfaat dari video ini. Oke, karena Dapodik sampai saat ini tanggal 10 belum ada muncul terbaru, maka saya akan membahas yang lain dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada info tentang OSN ya teman-teman. Olimpiade Sains Nasional 2024 untuk tingkat SMP, MTS dan sederajat. Jadi di sini saya akan menginfokan tentang OSN ya teman-teman. Nah, di sini ada 30 halaman PDF-nya. Nanti saya akan kasih link download PDF ini ya, pedoman Olimpiade Sains Nasional 2024. Ini masih bentuk PDF dan sosialisasinya sendiri belum, baru cuma ada pedomannya aja. Nah, dari 36 halaman ini udah saya rangkum nih, saya buat PowerPoint-nya. Ada berapa? Paling 10 atau 15. Nanti saya akan ambil poin-poin pentingnya apa saja dari rangkuman pedoman Olimpiade Sains Nasional 2024. Oke, yang pertama saya perbesar dulu. Nah, ini untuk pelaksanaan ya. Pertama itu jadwal pelaksanaan. Insya Allah pelaksanaan itu sesuai yang ada di PDF-nya itu di halaman 14. Sosialisasinya itu insya Allah tanggal 16 sampai 19 Januari. Biasanya sih ini ya online YouTube atau enggak Zoom. Seingat saya tahun kemarin itu menggunakan YouTube. Itu sosialisasinya. Jadi baru ada PDF-nya tapi sosialisasinya belum ada. Makanya saya infokan dulu agar teman-teman bisa let's info update dulu ya, terbaru dulu. Sebelum ada sosialisasinya disiapkan tanggal 16, 19 Januari dipersiapkan waktunya. Oke, terus pendaftaran itu tanggal 22 Januari, berarti setelah sosialisasi itu udah mulai pembukaan pendaftaran dari 22 sampai 3 Maret. Itu pendaftarannya. Untuk uji coba aplikasi dan simulasinya itu tanggal 13 sampai 16 Maret. Pelaksanaan OSN-nya untuk tingkat kabupaten itu 1 dan 2 April sampai 2 April. Pengumumannya itu tanggal 15 April, uji coba aplikasi dan simulasi OSN tingkat provinsi 1 sampai 4 Mei. Pelaksanaan OSN provinsi itu 27 sampai 28 Mei. Pengumumannya tanggal 6 Juni. Lalu yang selanjutnya virtual meeting dan penyelatan tes kinerja produksi video mandiri untuk cabang lomba IPS minggu ketiga bulan Juni 2024. Pelaksanaan OSN tingkat nasional 5 sampai 11 Agustus. Kalau tahun kemarin itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu pelaksanaan itu secara online dan teman-teman, jadi menggunakan aplikasi yang bisa diunduh oleh peserta didik atau peserta itu di HP-nya masing-masing. Itu pelaksanaannya teman-teman, jadwal pelaksanaannya. Mungkin jadwalnya bisa berubah, akan diberitahukan kemudian. Ini saya ambil dari PDF yang tadi teman-teman di halaman 14. Untuk syarat pesertanya itu pertama tentu harus orang Indonesia ya, berkewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, bukan peraih medali emas, perak dan perunggu pada Olimpiade Sains Nasional SMP, MTS dan sederajat tingkat nasional tahun 2003. Jadi yang udah mendapatkan emas, perak tidak boleh ikutan lagi. Terdaftar sebagai siswa siswa SMP, MTS dan sederajat di lingkup wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas ya, karena kan ini OSN, berarti harus orang Indonesia dan terdaftar sebagai siswa SMP atau MTS. Peserta didik terdaftar sebagai peserta didik SMP, MTS sederajat posisi kelas 7 dan 8. Berarti kelas 9 itu tidak boleh ikutan, hanya kelas 7 dan 8. Usia maksimal itu 16 tahun pada 31 Desember saat mengikuti OSN Kabupaten tahun 2024. Memiliki NISN dan terdaftar di Dapodik dan EMIS. Kalau MTS EMIS, kalau kementerian itu Dapodik. Memiliki nilai rapot semester sejak semester pertama sebenarnya bernilai baik untuk cabang lomba yang akan diikuti. Berarti kalau matematika harus baik nilainya, kalau IPA berarti harus nilainya harus baik, rendah serendah-rendah. Sudah terdaftar berarti harus daftar dulu agar bisa ngikutin OSN ini, menyampaikan surat pernyataan. Nanti ada surat dari orang tua, surat
peserta didiknya, surat dari sekolahnya. Nanti ada lampirannya di PDF-nya itu. Oke, untuk kata pengantarnya, kenapa sih OSN itu diadakan? Kegiatan Ajang Talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi peserta didik yang juga menjadi momentum untuk menemukanali anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata. Dalam mengikuti ajang talenta, mereka akan mendapatkan tantangan terutama dalam menghasilkan suatu karya dan menjadi yang terbaik. Kegiatan ajang talenta merupakan bagian dari proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik menuju profil pelajar Pancasila, yaitu karena kan kurikulum merdeka. OSN adalah sebuah ajang talenta di bidang Shine yang diselenggarakan untuk peserta didik SD, MI sederajat, SMP, MTS sederajat, dan SMA, MA sederajat. Ajang OSN diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial. Bukan pengantarnya. Pendahuluan KTN ini merupakan salah satu wadah strategis untuk meningkatkan mutu provinsi pembelajaran matematika, IPA, dan IPS sehingga menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, melalui kegiatan OSN ini diharapkan akan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, dan kreatif. Kemampuan-kemampuan itulah yang diperlukan agar peserta didik dapat bertahan pada keadaan yang penuh olimpiade. Selain itu, melalui kegiatan ini sekaligus dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menguasai dan mencipta teknologi di masa depan. Tujuan umumnya, kenapa sih OSN itu diadakan? OSN ini diadakan tahun 2004 adalah sebagai wahana olimpiade dalam cabang gelombang matematika, IPA, dan IPS bagi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di bidang sains yang berasaskan pendidikan karakter meliputi religiositas, integritas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong. Selain hal itu, kegiatan ini juga sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam penumbuh kembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi berprestasi. Olimpiade ini dirancang sebagai kompetisi yang sehat serta menunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Tujuan khususnya menyediakan wahana bagi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk mengembangkan bakat dan minat di cabang lomba matematika, IPA, IPS sehingga peserta didik dapat berkreasi, terampil memecahkan masalah dan mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya. Memotivasi peserta didik SMP dan atau sederajat untuk selalu meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik. Selanjutnya, mendorong peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk mengaplikasikan pengetahuan cabang lomba matematika, IPA, IPS dalam kehidupan sehari-hari. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran matematika, IPA dan IPS di SMP atau yang sederajat. Memotivasi institusi atau lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yang terakhir, memotivasi para pemangku kepentingan untuk menyosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai spiritual, emosional, dan intelektual pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi guru, peserta didik agar termotivasi, agar lebih kreatif lagi dalam pembelajarannya. Hal yang diharapkan terselenggaranya seleksi peserta cabang lomba matematika IPA IPS, terpilihnya calon peserta olimpiade tingkat kabupaten. Kalau udah lolos di kabupaten lanjut ke provinsi, lanjut lagi ke nasional. Terpilihnya peserta didik terbaik dari OSN akan dipersilakan untuk mengikuti olimpiade tingkat internasional. Terciptanya basis data talenta nasional dalam bidang sains dari kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Hal yang diharapkan itu yang terakhir itu ya internasional. Sasaran pelaksanaan ini adalah peserta didik kompetensi pada jenjang SMP MTS sederajat dari seluruh Indonesia dan sekolah Indonesia di luar negeri, baik negeri maupun swasta yang terdaftar di kelas 7 dan 8 pada tahun ajaran 2023-2024 saat mengikuti ASN Kabupaten. Tahun 2024 yang telah lolos melalui seleksi ASN Kabupaten ditetapkan oleh Pendidikan Kabupaten Kota dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI, dan OSN Provinsi ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Ajang OSN masuk dalam keadaan riset dan inovasi. Cabang lomba dalam OSN jenjang SMP adalah matematika, IPA, IPS. Jadi OSN ini cuma ada matematika, IPA, dan IPS untuk SMP ya.
Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN SMP MTS derajat itu ruang kerja peserta lomba beserta kelengkapannya untuk pengerjaan soal tertulis dan atau digital, komputer atau laptop, karena kan ini nanti kalau nggak salah kalau tahun kemarin itu menggunakan HP, komputer atau laptop, HP Android, aplikasi lomba, jaringan internet, alat peraga atau penunjang presentasi. Jadi OSN ini untuk tingkat kabupaten dan provinsi itu masih menggunakan online ya, via HP, ntar di download di HP peserta didik, pesertanya itu masing-masing di Androidnya, nanti ada caranya. Mekanisme penyelenggaraan OSN dilakukan secara bertingkat, mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Tingkatan ini merupakan tahapan proses seleksi di mana setiap tahapan mempunyai ketentuannya tersendiri. Adapun penyelenggaraan pada setiap tingkatan masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut. Yang pertama ya tentu tingkat sekolah dulu ya teman-teman. Jadi sekolah harus memilih dulu siapa yang akan lanjut ke tingkat kabupaten. Itu kan sudah udah dilihat ya dari semester 1 nilainya berapa, matematika berapa, IPA dan berapa. Kan ditentukan oleh wali kelasnya, guru mapelnya, nanti oleh kepala sekolah ditentukan siapa yang berhak mengikuti OSN kabupaten. Itu ya itu mah kebijakan dan ketentuan dari sekolahnya masing-masing. Nah, registrasi dilakukan oleh sekolah dengan menggunakan nanti itu daftarnya secara online ya. Di ini nih, di link ini http daftar ppti kemdikbud.go.id. Setelah itu sekolah melanjutkan dari sini pada halaman. Nanti saya saya kasih tutorialnya di akhir. Ini pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sistem elektronik pendataan lomba. Jadi daftarnya itu secara online ya teman. Sekolah mengunggah surat keterangan sekolah dan surat izin untuk dalam benar. Nanti ada lampirannya di PDF-nya itu suratnya bagaimana, surat izin orang tuanya itu bagaimana menggunakan materai. Pandangan salah masing untuk ini tadi kalau sekolah ini untuk kabupaten bersama OSN kabupaten silakan oleh masing-masing dinas pendidikan kabupaten kota dan dapat bersama dengan sekolah setempat MPKS atau MGMP dan berbagai pihak yang lain kompeten serta dapat membantu penyediaan sumber daya. Ketentuan pelaksanaan SMK mengacu kepada pedoman pelaksanaan OSN yang ditetapkan oleh BPTI, Kemdikbudristek, peserta terbaik hasil OSN. Seleksi OSN kabupaten akan menjadi wakil kabupaten kota ke tingkat berikutnya yaitu OSN provinsi. Mekanisme pelaksanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota mengemaskan dan menyosialisasikan OSN kabupaten yang diselenggarakan secara daring ke sekolah yang berada di wilayah masing-masing. Yaitu ya daring ya untuk pelaksanaan OSN kabupaten. Satuan pendidikan berhak mengirimkan peserta didik terbaik hasil seleksi sekolah dengan jumlah maksimal 5 peserta per cabang lomba. Jadi matematika 5 orang, IPA 5 orang maksimalnya, IPS 5 orang. Registrasi Februari itu udah mulai pendaftaran. Tadi kan dari bulan akhir Januari sampai awal Maret kalau nggak salah. Satu orang peserta hanya diperkenankan mengikuti satu lomba. Berarti kalau udah mengikuti matematika tidak boleh mengikuti IPA atau IPS, hanya satu lomba. Maksimal per lomba itu 5 orang. Yang dapat mengikuti lebih dari satu cabang akan didiskualifikasi. Setiap sekolah dapat menentukan peserta yang dianggap mampu oleh guru pembina untuk mengikuti cabang lomba yang dipilih. Balai Pengembangan Talenta Indonesia menetapkan SK peserta dan memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Itu ya mekanisme pelaksanaan untuk OSN Kabupaten. Pelaksanaan lombanya peserta mengunduh dan membaca pedoman. Ya kan diunduh berarti pakai HP atau Android. Tutorial penggunaan aplikasi bentar nanti ada cara-caranya. Tutorialnya peserta mengunduh atau menurut soal yang telah disediakan pada akun masing-masing. Untuknya itu aplikasi ya teman-teman. Peserta menunggu waktu hitung mundur bersama ujian. Peserta OSN menjawab soal OSN secara daring sesuai dengan petunjuk pengajaran soal. Selanjutnya peserta OSN mengirim jawaban OSN secara daring. Itu menggunakan aplikasi. Penilaian, ini penilaiannya bentuk soal OSN adalah pilihan jamak. Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat. Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan. Berita acara penilaian ditandangin oleh tim juri. Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Peserta yang lolos OSN provinsi adalah peserta dengan skor tertinggi yang menduduki peringkat 1 sampai 5 di setiap kabupaten atau kota. Berarti kan Bogor itu banyak ya, saya kan di Bogor ada beberapa sekolah, nanti hanya dipilih 5 setiap kabupaten dan kota, nanti akan dilanjutkan ke tingkat provinsi. Berarti Bogor 5, apalagi Bandung 5, apalagi Bekasi 5, baru nanti dikirim ke provinsi.
Itu ya teman-teman mekanismenya. Ini saya membahasanya OSN sampai kabupaten, nanti provinsi nasional nanti mungkin dibahas di sosialisasi yaitu tanggal 16 sampai 19 Januari itu. Saya sini dibahas hanya sampai OSN kabupaten saja. Nah, ini ya teman-teman cara daftarnya di ini yang tadi. Ini link websitenya. Ini masuk supaya kan. Kemarin tadi saya cek itu datanya masih yang lama, yang mungkin belum diupdate karena kan sosialisasi saja ntar baru tanggal 16. Ini datanya masih yang lama teman-teman. Kemarin saya hanya mengikuti 2 orang matematika dan IPA saja, 4 orang, 2 orang per lombanya. Ini masih data yang lama, mungkin nanti diupdate lagi setelah sosialisasi. Oke, itu saja teman-teman dari saya, info OSN 2024 dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, Haris Fauzi, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.